Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Aziri Altaf dengan NIM 230402061. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah alur dari sistem aplikasi bengkel yang telah saya buat, kemudian logika dari pemrogramannya serta pengimplementasian dari kode pada sistem ini. Nah, untuk sistem ini saya menggunakan framework Laravel dan Query Builder. Untuk pertama-tama saya akan mereview beberapa data master dari sistem bengkel ini. Yang pertama ada data pelanggan seperti ini, dan untuk codingannya data pelanggan memiliki controller sebagai dengan nama pelanggan controller, dan ini adalah controller dari data pelanggan. Kemudian untuk codingan view-nya ada di sini. Saya menggunakan file blade. Nah, codingannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga data pemasok. Nah, seperti ini. Dia juga memiliki controller dan view. Ini untuk ke controllernya seperti ini kodenya. Kemudian ini adalah view dari pemasok. Selanjutnya ada data mekanik dan data part. Nah, codingannya seperti ini. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran dari data master dari aplikasi bengkel yang saya buat ini. Nah, kemudian saya di sini akan lebih memfokuskan dalam menjelaskan logika dari transaksi penjualan, pembelian, mutasi, dan kartu stok. Untuk yang pertama kita akan mereview yang bagian pembelian. Nah, pembelian ini memiliki controller. Nah, karena di sistem aplikasi ini menggunakan pola MVC, yaitu model view controller, maka ini adalah controller untuk data pembelian. Nah, pada fungsi index yang ini itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data pembelian. Nah, data diambil dari tabel beli. Nah, untuk pembelian database-nya menggunakan tabel beli pada database yang bernamakan bengkel. Seperti ini isi dari database-nya dengan struktur seperti ini. Nah, data ini diambil dari tabel beli, kemudian diurutkan berdasarkan ID terbaru, kemudian dikirimkan ke view. Nah, untuk codingan view-nya ada di sini. Oke, codingan view-nya saya menamai dengan index agar dapat ditampilkan kepada pengguna, dan ini seperti inilah tampilannya untuk data pembelian. Kemudian pengguna juga dapat menginput tambah untuk data pembelian. Misalkan dari sini ada nomor bukti yang sudah di-generate secara otomatis pada controller, dan ini tanggal. Kemudian kita demokan. Nah, di sini data barangnya sudah saya relasikan dengan data part yang ada di tabel part. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, untuk fungsi codingan tambah pembelian ini
Nah, itu berkaitan dengan fungsi di controller, yaitu dengan function create. Nah, sebentar. Nah, pada fungsi create ini, yang ini, sistem secara otomatis membuat nomor bukti pembelian menggunakan timestamp. Nah, untuk timestamp itu ada kodenya di sini dengan format year, month, day, hour, dan seterusnya, sehingga setiap transaksi memiliki identitas yang unik. Kemudian ada function store. Nah, function store ini adalah inti dari logika pembelian. Sebelum data diproses, sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh input wajib atau telah diisi, guna menjaga agar datanya tidak error. Nah, seperti ini. Saya menyertakan tulisan required di sini. Nah, kemudian untuk transaksi database. Database transaction ini digunakan untuk proses penyimpanan, pembelian, dan mutasi berjalan. Kemudian untuk insert pembelian. Nah, data pembelian ini akan disimpan ke tabel beli dan sistem akan menyimpan ID pembelian untuk digunakan sebagai referensi data berikutnya. Kemudian ada mutasi barang untuk masuk. Ini akan dibahas nanti di bagian mutasi. Kemudian kita lanjut ke data penjualan. Nah, untuk view data penjualannya seperti ini. Tapi yang pertama kita akan membahas ke bagian controllernya dulu. Ini adalah controller penjualan. Untuk fungsi yang pertama ada fungsi index. Yang ini. Nah, pada sistem ini memuat data master pelanggan, mekanik, dan spare part untuk mendukung proses transaksi penjualan. Nah, kemudian data penjualan ini sudah direlasikan dengan tabel jual. Tabel jual ini adalah tabel untuk data penjualan yang ada di database. Untuk database-nya ada seperti ini. Ini adalah tabel jual dan ini adalah isinya yang sudah saya inputkan sebelumnya. Kemudian lanjut. Kemudian ada fungsi store. Nah, di fungsi store ini yaitu transaksi database memastikan seluruh proses penjualan berjalan dengan konsisten. Kemudian lanjut ke insert penjualan, ada di sini. Ini ya. Nah, data utama transaksi penjualan akan disimpan ke tabel jual. Kemudian di sini ada looping for each untuk item. Nah, looping ini digunakan karena satu transaksi dapat terdiri dari banyak spare part. Kemudian lanjut ke kartu stok. Nah, untuk tampilan kartu stok hanya seperti ini. Nah, di kartu stok ini sistem ini akan mengambil seluruh riwayat dari mutasi berdasarkan spare part tertentu. Nah, di halaman kartu stok ini kita akan memilih part untuk melihat kartu stoknya. Sebagai contoh, kita ambil salah satu produknya. Nah, maka akan tampil dari riwayat-riwayat stok dari salah satu part yang ada di sistem ini. Contohnya seperti ini, ada penjualan, maka akan dihitung barang sebagai barang keluar dan saldonya akan berkurang sesuai nominal yang dikeluarkan. Dan di sini juga ada pembelian. Nah, pembelian ini dicatat sebagai barang maksud. Di sini ada bisa mencetak sebagai PDF. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah kartu stoknya, atau bisa dibilang nota kali ya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah data mutasi. Nah, mutasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada mutasi barang keluar dan barang masuk.
Setiap transaksi pembelian otomatis menghasilkan mutasi barang masuk. Nah, jika kita melakukan pembelian, itu artinya adalah barang yang masuk ke bengkel sebagai tambahan stok, yang berarti stoknya bertambah. Nah, sebaliknya, jika kita melakukan penjualan, setiap adanya satu data penjualan bertambah, maka akan dihitung sebagai barang yang keluar. Nah, seperti di nomor 1 ini, jumlah keluar adalah satu barang. Nah, itu dinyatakan sebagai penjualan. Nah, artinya barang keluar dan saldo berkurang. Untuk codingannya, nah ini ada controller mutasi. Seperti ini lebih kurang codingannya. Kemudian kita view. Di tabel mutasi ini terkoneksi dengan controller penjualan dan pembelian. Kemudian lanjut, untuk rute dari keseluruhan dari sistem ini seperti ini. Nah, rutenya lengkap. Di sini ada rute untuk data master seperti menu pelanggan. Nah, rutenya ada ini. Ada rute yang terkoneksi dengan controller. Kemudian ada pemasok, rute satuan, rute mekanik dengan masing-masing functionnya ya, ada function get, post, dan ada yang resource. Nah, ini untuk data penjualan dan rute pembelian, dan ini adalah rute mutasi serta kartu stok. Satu lagi dari fitur data penjualan, nah di sini saya menyematkan satu logika, yaitu kode diskon. Nah, misalkan untuk karyawan maka akan dapat promo sebesar 15%. Nah, di sini kita akan mendemokan atau mencobakan pengguna adalah karyawan dari bengkel. Kemudian pengguna ini melakukan pembelian, maksudnya melakukan transaksi di bengkel. Nah, untuk kode diskonnya sendiri, yaitu setelah saya buat dan tetapkan, kodenya adalah karyawan 15. Nah, di sini saya akan membuat pilih partnya, yaitu seperti ini. Nah, harganya 520.000. Ini harga yang ditetapkan sebelum dipotong oleh diskon 15%. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini adalah data yang kita masukkan tadi, yang kita input. Nah, setelah digunakannya kode promo, maka sistem akan membaca pembeli adalah pengguna kode promo dan harga yang ditetapkan telah dipotong 15%. Yang tadi awalnya harganya 520. Nah, jika kita tidak menggunakan kode diskon seperti ini tidak usah kita isi. Jika kita tidak mengisi bagian kode promo ini, maka sistem akan membaca kita adalah sebagai pembeli biasa, bukan diskon. Nah, ini harganya 95.000. Jika kita input, nah, kemudian akan tampil di sini harganya tetap normal tanpa diskon. Untuk codingannya seperti ini. Di penjualan controller, nah, saya akan seperti ini. Diskon karyawan 15%. Dan ini adalah kode dari kode promonya. Dan di view-nya saya juga menaruh kode penjualan. Nah, di bagian ini saya menaruh kodenya seperti ini. Di sini tempat untuk memasukkan kode promonya. Jadi ketika user tidak memasukkan kode promo, maka sistem akan menghitung harganya dengan harga normal. Dan ini adalah script untuk menjalankan perhitungan pada data penjualan.
Saya menambahkan skrip sederhana seperti ini. Dan sekian untuk data penjualannya. Terima kasih. Lebih kurang seperti ini secara keseluruhan webnya. Nah, ini mutasi. Jika kita melakukan pembelian, ini salah satu contoh. Tadi kita melakukan pembelian oli 5 dus dengan keterangan oli 5 dus ya, dengan ID pembelinya 5, maka tercatat di mutasi sebagai barang pembelian. Nah, sekian dari penjelasan dari video mengenai sistem bengkel saya. Apabila terdapat kekurangan kesalahan dalam cara menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.